Matius pasal 2 ayat yang ke-8, 9 ya. Oh, Matius pasal 3 ayat 8 sudah, maaf sudah. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya begini Bapak Ibu. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga membuat sebuah standarisasi. Kita harus maksimal hidup ini. Oke. Ya. Artinya kemaksimalan itu ada dua hal. Menjalani kehidupan dengan kekuatannya dan menyerahkan semua yang kita miliki darinya. Dan melakukan semua hal yang telah dirancang untuk kita lakukan. Ini prinsip kemaksimalan dalam kerajaan sorga. Jadi kita harus maksimal. Karena kerajaan Allah itu punya target buat kita semua. Ya, artinya gereja Tuhan harus maksimal. Ya. Kalau jadi buah sebagai tanda kemaksimalan kita. Ya, buah sebagai tanda kemaksimalan kita. Kemaksimalan kita. Ya, buah sebagai tanda kemaksimalan kita. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, kalau tidak berbuah, diapain saudara? Tebang saudara. Ini yang paling ngeri di kerajaan sorga, Kingdom version John the Baptist. Dan orang tidak pernah khotbah ini saudara. Kingdom ini gak pernah. Ya, makanya di Kingdom version John the Baptist dituntut kita semua maksimal hidup. Yaitu menjalani kehidupan dengan kekuatan Tuhan, menyerahkan semua yang kita miliki darinya. Artinya kita harus maksimal saudara. Tanda kemaksimalan adalah buah. Ya. Jadi kalau kita berbuah itu berarti kita maksimal. Dan melakukan semua hal yang telah dirancang untuk kita lakukan. Artinya kita tinggal melakukan apa yang rancangan kerajaan surga sudah buat kita. Itu yang kita harus kerjakan. Melakukan semua hal yang telah dirancang untuk kita lakukan. Kerajaan surga punya program di muka bumi ini. Dan program itulah yang kita kerjakan ada di dalamnya. Ya, yang telah dirancang. Artinya kita harus maksimal dalam hidup ini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi begini Bapak Ibu, cara melihat jemaat Tuhan ada beberapa tahap. Gereja Baptis mempunyai sebuah standar. Berapa kali orang harus bertobat? Baptis bilang 3 kali. Ya, kalau gereja karismatik nggak punya batasan. Pertobatan orang itu sampai minimal 3 kali. Tapi dalam kerajaan sorga prinsipnya pertobatan harus setiap hari sudah. Itu setiap hari. Karena bukan masalah hati ini sudah, tapi pola pikir kita nih. Ini mau geser pola pikir kita yang lama di dalam akal bawah sadar kita itu berat Bapak Ibu. Makanya pertobatan kita harus sama nih. Kalau orang bertobat karena apa? Dia ditolong Tuhan dari kecelakaan, dia hidup lagi, terus Tuhan tolong dari kesusahan. Terus dia bertobat, itu pertobatan yang biasa Bapak Ibu. Tapi pertobatan karena kerajaan sorga sudah ada, itu yang hebat Bapak Ibu. Ya. Kita harus sampai bahwa umat-umat Tuhan mengalami yang namanya kingdom encounter. Ya, kingdom encounter itu apa? Pertemuan dengan sang raja dan kerajaan. Saya umur 39 tahun baru kingdom encounter. Baru ketemu raja dan kerajaan. Baru pertobatan sama. Ya, kalau nggak sama, ya kan? Artinya kalau nggak sama, nggak sesuai dengan kerajaan sorga, buahnya lain, tebang, saudara. Nah, itu kerjaan kita nih, yang paling berat di kingdom.
menciptakan mereka, membuat pertobatan mereka sesuai. Karena apa dia bertobat? Karena kerajaan atau bukan gitu. Kalau karena kerajaannya itu sesuai dengan standarisasi kerajaan Allah. Amin, sudah. Jadi prinsip kemaksimalan adalah Bapa puas. Ini dia. Kemaksimalan artinya Bapa itu puas sama kita, saudara. Ini harus kita kejar. Kemaksimalan hidup kita itu sebagai tanda Bapa itu puas sama hidup kita. Dia ini Pak Saab, hambaku, dia memang sampai maksimal. Artinya kita harus sampai pada impian ini. Bapa itu puas lihat hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Bayangin saudara kalau hamba-hamba Tuhan CMC semua maksimal melayani kerajaan, bangun kerajaan. Bapa itu puas melihat kita. Ya. Ya. Yang berikut adalah standarisasi. Ya. Artinya Kingdom Version John the Baptist memberlakukan standarisasi pertobatan kepada kita. Harus sama. Ya. Kalau kita tidak hidup dalam sistem kerajaan Allah, kita dipastikan tidak akan berbuah. Ya. Nah, oleh sebab itu Kingdom Version John the Baptist mengeluarkan sebuah standarisasi ini. Kalau tidak berbuah, tebang pohonnya. Itu standarisasi dari kerajaan surga. Itu kejamnya minta ampun. Jadi orang sekarang ini kan santai-santai. Dengan yakinnya pulang ke surga. Ini orang Kristen dengan santainya loh, santai. Yang penting gue masuk surga. Ya, itu kekristenan yang akibat dari pengajaran tentang teori keselamatan. Atau yang disebut, apa itu di S1 itu? Ya. Hidup dalam sistem kerajaan Allah dipastikan berbuah. Makanya kerajaan Allah menggunakan sistem yang namanya penampi. Allah tampi itu sistem, saudara. Jadi disaring sama dia. Kita nih, mana yang gandum nih? Ya. Mana yang maksimal? Mana yang mencapai buah? Gitu. Yang tidak mencapai, maka dibakar, Bapak Ibu. Hidup dalam sistem kerajaan Allah. Jadi yang paling utama standarisasi kerajaan Allah dari Kingdom Version John the Baptist harus sesuai pertobatan kita. Sama kita bertobat karena kerajaan Allah. Yang kedua, menyesuaikan diri dalam sistem nilai-nilai kerajaan Allah. Menyesuaikan diri, saudara. Ingat baik-baik. Menyesuaikan diri dalam sistem nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi dua hal ini yang membuat kita punya target, punya program untuk menyamakan pertobatan umat Tuhan karena kerajaan surga itu sudah datang. Haleluya Bapak Ibu. Ya. Bahwa mereka hidup dalam sistem karena di kerajaan Allah ada sistem penampi. Ya. Kita disaring lagi, Saudara. Ya. Kalau nggak sesuai, out keluar. Ya, harus sama. Wah, ini kerjaan berat Bapak Ibu. Ya, kita orang kingdom harus mencapai ada sistem dan ada kampak lagi. Ini saya gambar, Saudara. Gambar. Jadi gambarnya aja juga udah lumayan, Saudara. Ya. Jadi kerajaan Allah itu udah punya parang, Saudara ya. Sama penampi dua nih. Ya. Kalau nggak sesuai lu out lu. Wih, ngeri kerajaan. Ya. Jadi banyak gereja tidak ada dalam sistem kerajaan Allah. Amin, saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sesi selesai Bapak Ibu. Ya. Ya. Ada yang mau ditanya silakan di Kingdom Version John the Baptist, silakan Bapak Ibu. Karena di Kingdom Version John the Baptist ini gereja punya target. Ada program kerajaan dan kita harus mencapai target pertobatan itu sesuai dengan kerajaan.
Dia bertobat karena apa nih? Gitu. Jadi, saya udah bertobat waktu itu Tuhan tolong, itu belum seberapa. Kalau belum ada di pertobatan ini, maka pertobatannya nggak akan pernah maksimal, akan bagus. Karena kita di kerajaan sorga, digenjot di bumi ini, harus maksimal. Jadi nggak ada istilah, kan saya udah tua Pak, nggak bisa itu. Kerajaan Allah nggak ada gitu. Udah yang muda-muda aja yang maju ke depan, nggak ada. Ya, semasa kita masih bisa bernafas tuh, kerja buat kerajaan surga. Amin, saudara. Saudara, kadang-kadang kalau saya lagi training orang, saudara, gereja, saya sedang sakit loh kadang-kadang. Pernah kemarin tuh prostat saya kambuh, saudara. Ampun, saudara. Saya training 4 hari sampai menggigil sendiri, saudara. Tapi mau tidak mau harus maksimal, saudara. Jangan dimanjain diri kita. Harus maksimal. Gitu, saudara. Jadi nggak ada istilah sakit-sakit, ya. Saya udah tua, saya apa, nggak ada itu. Harus kita maksimal semua. Supaya Bapak itu puas. Ya, harus Bapak Ibu. Kita ini orang kingdom seperti Pak Joni tadi bilang, wah, jangan manja-manja katanya. Apa itu? Ya, leader yang nggak siap di kingdom out aja udah. Itu aja deh kita prinsipnya. Ya Pak Gun ya. Leader yang nggak kuat di kingdom, nggak mau kerja di kingdom, out aja udah. Gitu aja udah. Ya, kita mau bangun kerajaannya di muka bumi ini. Ya, seperti itu. Karena Kingdom Version John the Baptist itu mengeluarkan standarisasi. Matius 3 ayat 8 itu program Taman Eden. Maka berfirmanlah Tuhan, kalau di terjemahan itu, beranak cuculah kamu dan penuhilah bumi. Kingdom Version menggunakan be fruitful. Kamu harus berbuah-buah dan banyak, saudara. Multiply. Ya. Dan diterusin sama Yohanes Pembaptis. Standar itu Taman Eden. Kalau tidak sesuai buah pertobatan, out, tebang. Itu. Makanya Josh Barnas punya survei, benar saudara. Kenapa orang Kristen pertobatannya gak pernah bagus? Karena berita kerajaan Allah jarang didengar. Silakan pesan. Baik, ini waktu kita masih banyak ya. Jadi ada perubahan testimoni wajib dari sini semua testimoni. Apa yang didapatkan hari ini ya. Karena kita masih banyak waktu, nanti ada closing statement, ada doa dan pemutusan, masih cukup, ini baru jam 11. Jadi saya dulu ya, nanti baru dibagikan. Berapa minggu yang lalu saya ibadah di Gebirok. Jadi Gebirok itu ada perintisan di samping Maranatha itu kan. Itu semuanya sistemnya bagus semua, seperti yang dibagikan oleh hambanya Pak Reynold tadi ya. Dari penampilan mereka, dress code-nya apa, semuanya tertata rapi bagus tentang kingdom. Nah, 2 tahun itu dibuka gereja itu, saya beribadah, loh Tuhan ini sayang ya, tempat bagus, potensi mereka bagus, pengajaran bagus. Ini kawasan mahasiswa, karena dulu seberang itu Babakan Jeruk anggota Komselku banyak. Waktu zaman di Pak Agung ya, ke gereja Pak Agung, banyak. Aduh, kenapa nggak berkembang ini? Saya ada satu gregetan gitu kan. Kingdom diajarkan tapi di bawah kok nggak bergerak gitu dalam hati. Aduh, saya kan terikat di CMC, apakah saya balik lagi ke Gebirok ya? Enggak lah gitu kan. Jadi waktu khotbah itu hati saya bertanya-tanya terus. Saya nggak pulang ke rumah. Saya renungkan terus, aduh hati saya menggebu-gebu tentang kingdom ini. Kenapa nggak berkembang itu kan? Nah suatu saat Pak Gunadi WA saya dan telepon jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Loh, saya jujur belum kumpul tubuh jiwa roh saya. Oh Pak Gun, karena jam 4 pagi kan. Terus saya, tolong hubungi Elizabeth, kita bikin gini-gini. Oh siap. Nah saya langsung ingat pesan Tuhan waktu saya di Gebirok itu. Ini kayak Nation, waktunya Tuhan Kingdom di Bandung. Oke, langsung saya gerak cepat. Kita tahu semua kalau Pak Gunadi tipenya gerak cepat ya. Wah, gerak cepat itu, saya kewalahan juga. Oke, kalau gitu saya juga siap. Yuk pergi ke sini. Oke, langsung saya ambil motor pergi kemana-mana, saya beresin semua. Puji Tuhan, untung di PSP itu beberapa teman juga, orang lama kan. Nah, jadi maksud saya gini, ini waktunya Tuhan menurut saya, timingnya Tuhan. Untuk kita bergerak cepat tentang kingdom ini, ayolah kita jangan lama-lama, pola paradigma kita mungkin harus kita rubah. Apa yang kita dapat hari ini, mulai kita lengkapi minggu setiap ibadah kita.
Dan nanti kita bahas bersama hari-hari apa yang kita buat untuk menggalang massa. Konsepnya bagaimana? Segala macam multimedia mungkin akan kita kembangkan, kita expose. Dimulai dari grup masing-masing jemaat dan apa gitu ya. Nah kita lakukan gitu. Jadi saya jujur on fire. Apa yang saya dapatkan selama ini semakin diperlengkapin. Jadi selama ini yang aku dapat itu ternyata baru kulitnya, tapi aku kerjakan dan berbuah. Nah ini sangat-sangat dasarnya yang saya dapat ini. Saya rindu ini, saya pribadi akan saya kembangkan. Ini testimoni dari saya, terima kasih. Lanjut Bu Lin. Baik, shalom Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mengajar. Luar biasa. Pak, saya terus terang merasa baru dibukakan. Setiap hari saya memang tugasnya berdoa buat CMC Revival ya. Dan memberikan firman tiap pagi Pak. Tetapi tentang doa untuk memperlebar kerajaan Allah itu Pak, sistemnya ternyata baru dibuka sekarang. Kita doakan terus tiap pagi Pak. Jadi untuk memperlebar kerajaan Allah dipakai oleh Tuhan kan begitu. Tetapi sistemnya ini, rahasia kebenarannya baru kita dapatkan di retreat ini, di seminar ini ya. Nah kita bersyukur sekali, saya pribadi bersyukur. Dan terus harus belajar dan semangat terus berarti. Nah sekarang begini Pak, untuk menjembatani dari yang mempunyai paradigma tentang Injil keselamatan itu tidak salah, cuman seperti tidak menggubris tentang Injil kerajaan Allah gitu Pak. Jadi seperti Injil kerajaan Allah itu seperti teori kemakmuran gitu Pak. Nah ini untuk menjembataninya bagaimana Pak? Soalnya ada beberapa gembala yang senior katanya, saya mendengar sekali, Pak An, kalau Pak An belum full timer, artinya terus bekerja sekuler gitu, saya tidak akan khotbah di gerejanya Pak An. Weis, kan begitu. Jadi ini untuk mengubah paradigma ini bagaimana? Nah, terus di grup kita juga ada yang protes kemarin-kemarin. Ini pengajaran kudu diseleksi. Masa ada kerajaan sorga tidak? Ada kerajaan sorga tidak? Masa di kerajaan sorga masih ada nafas kan begitu. Nah ini harus dibongkar terus Pak. Ya, supaya ada jembatan gitu untuk mereka itu menerima Injil kerajaan Allah ini memang harus dinyatakan gitu Pak. Jadi harus ada balance ya, penyeimbang. Bahkan di STT pun saya rasakan beda sekali paradigmanya. Pengajaran mereka memang banyak gitu ya. Saya terima banyak. Tetapi Injil kerajaan Allahnya samar Pak. Samar, tidak jelas. Jadi ini mesti lebih dipertajam. Nah untuk menjembatani mereka menerima pengajaran ini, coba surga itu gimana? Jadi mereka punya paradigma benar dievakuasi ke surga Pak. Betul itu, saya terima semua pengajarannya. Ya saya mengucap syukur, terima kasih. Sekian. Juga Pak Panjaitan ada mengingatkan kita Pak, ada sebenarnya dua sesi lagi yang belum, tapi catatan saya udah 10. Kingdom Bank sama Kingdom Coin. Apakah Bapak bagian sekarang kira-kira itu gimana Pak? Saya coba pagi ini aja ya. Oke, boleh. Ya. Oke, itu aja. Ya. Kita materi ya. Kita masuk di Kingdom Coin aja ya. Kingdom. Karena saya ragu di Kingdom Bank itu. Kenapa saya nggak share ini? Mendingan nanti kapan waktu kita belajar Kingdom Bank. Karena ini menyangkut perpuluhan juga di bank kerajaan. Jadi banyak orang-orang tidak paham tentang perpuluhan dan kiblat mereka dimaleaki terus gitu saudara. Ya, menyebabkan tidak melihat perpuluhan dalam versi kerajaan. Gitu. Karena catatan saya nggak bawa Pak. Dan ada di laptop satu, ntar nggak maksimal Pak. Di Kingdom Bank itu. Nanti di Zoom lah. Jadi kita
Sebab Kingdom Bank ini kita kan belajar tentang upeti kerajaan. Di Inggris saja, di Prancis itu masyarakatnya diberlakukan upeti, bayar pajak. Gitu kan. Demikian pun juga kita warga negara di bumi, bayar pajak saudara. Sama kerajaan sorga. Iya, Yesus bilang simpanlah hartamu di sorga. Karena ngengat dan karat tidak merusaknya. Ya. Saudara harus mencapai seperti nanti kalau kingdom itu harus pelan Bapak Ibu. Karena di situ menyangkut the story of many kingdom. Nanti saya sharing tentang Ralph Levin itu juga. Bagaimana Tuhan bekerja dengan cara Ralph Levin di Kingdom Bank. Dan juga kita belajar tentang si Mamon itu siapa gitu. Nah itu ada 3 gitu. Mamon, Kingdom Bank, Ralph Levin. Jadi kita bikin ketemulah terkapan kita share itu sudah. Karena ini kita menyangkut uangnya Tuhan. Jadi karena ini saya anggap ini penting supaya Bapak Ibu punya perbandingan. Nah, gitu. Karena kerajaan Allah memberlakukan sistem kemaksimalan hidup. Sekuler dan rohani harus diwujudkan bersama-sama. Ya, kalau dulu kan gereja nggak sekuler dimatiin, rohani terus. Meskipun saya kan gitu. Dalam dunia, ya, saya sampai penasaran sama papa saya. Dia berhenti kerja. Ngomong-ngomong sudah, kenapa Pak? Nanti kita nggak diangkat sama Tuhan, katanya. Kita tidak mengalami rapture katanya. Astaga, coba saudara ya. Itu ngerusak Injil kerajaan tuh. Saya terus terang mau bicara nih saudara, saya terus terang. Saudara boleh ikut, nggak boleh ikut juga nggak apa-apa. Kalau saya nggak percaya rapture saudara. Kalau saya ya saudara. Kalau saudara mau percaya rapture silakan. Itu aja saudara. Karena kita stay di bumi. Gitu. Ya. Jadi standar kita kingdom, umat-umat Tuhan harus mencapai kemaksimalan. Kalau enggak, tebang sama kerajaan. Itu ngeri saudara. Kingdom itu enggak main-main. Ya. Jadi di Kingdom versi kedua itu kita harus be fruitful seperti di Taman Eden. Kamu berbuah-buah. Artinya semua maksimal kita. Haleluya, puji Tuhan. Tadi mau terus lagi tuh? Ya, silakan testimoni. Langsung kaget jadinya. Oke, terima kasih Pak Reynold. Udah banyak masukannya. Ya, ini karena ini pemahaman baru. Terus terang memang harus banyak belajar Pak. Karena itu kita pun masih suka diskusi-diskusi. Kalau diskusi orang-orang yang buta atau yang sedikit melek, kemana larinya kan gitu ya. Artinya ini tetap harus betul dibimbing supaya betul apa yang sebenarnya diharapkan itu masuk ke kita. Jangan nanti salah, sesat. Begitu. Seperti Ibu Pendeta tadi bilang, sudah terima. Tapi dari si kerjaan Allah masih sedikit. Nah, betul memang itu. Dari pengalaman sehari-hari juga sudah tahu konsep itu. Tapi ini yang mana sebenarnya kehidupan nyata di dunia ini. Nah itu. Jadi kami harapkan akan terus lebih memahami betul lah. Nah, yang kita pelajari ini supaya betul-betul jalannya benar sama tadi seirama kan. Tidak ada yang beda. Nah, terima kasih Pak. Semoga Tuhan berkati. Haleluya. Mantap. Ya, shalom. Jadi yang pertama setelah saya 2 hari kemarin terutama, yang saya rasakan memang roh saya berkobar-kobar. Ya, saya
sudah lama sekali tidak mengalami retreat dengan roh yang berkobar seperti hari ini. Karena sudah terlalu banyak seminar dan retreat yang saya ikuti. Ya, tapi ini berbeda ya. Memang saya harus akui ini berbeda. Tetapi ada efek lain yang dikasih dari Pak Reynold ke saya. Saya kemarin malam kepala saya mau pecah, Pak. Jujur kepala saya mau pecah mungkin karena tipe saya seorang pemikir. Saya sudah sampai merancang nanti di jemaat saya harus khotbah yang seperti apa, malah bingung sendiri, mau pecah sendiri kepala saya. Karena saking menggebu-gebunya saya kepingin membagikan apa yang saya dapat, tapi mau ngomong apa gitu loh. Saking capeknya saya tertidur, bangun pagi saya cuma doa. Kenapa ya saya begini? Ya saya nggak tahu ini hikmat dari mana, mungkin ya Roh Kudus pimpin. Saya cuma dapat hikmat gini, hari ini tugasmu satu, dimakan, ditelen, dicerna, itu dulu. Jadi kalau ini makanan ya, sampai hari ini masih mungkin lagi saya kunyah-kunyah, ya kayak kambing nanti dikeluarin lagi, dikunyah lagi, memamah biak dulu aja. Ya, jadi kalau buat saya, ya saya nggak tahu, mungkin saya memang kurang cepat nangkap, tapi buat saya mau makan buat saya dulu. Itu aja dulu. Ya, supaya saya benar-benar ngerti, baru saya nanti bisa bagi ke orang. Ya, itu aja dari saya. Puji Tuhan, ya. Kalau dari saya ya selama 3 hari ini disingkapkan banyak hal. Ditambahkan, diperlengkapi lagi banyak hal, bahkan ada hal-hal baru yang belum saya pahami begitu dalam, sekarang disingkapkan, makin memperlengkapi ya. Selama ini kita mungkin, bagi saya hanya menjalankan, lebih memberitakan pemerintahan gereja gitu ya, program gereja, melayani juga, membesarkan program gereja. Tapi sekarang kita ditimpa dengan paradigma baru tentang kerajaan Allah gitu. Jadi ternyata lebih luas dan lebih besar. Ya, karena memang selama ini saya melayani juga di gereja yang besar, gereja 16 tahun ada di gereja yang besar, dan saya pindah lagi ke gereja yang satu juga gereja yang besar gitu. Jadi tapi semuanya hanya untuk memperlebar program gereja. Akhirnya kita lakukan rutinitas untuk bekerja buat gereja. Kita nggak sampai berpikir bahwa kerajaan Allah yang harus dibesarkan, gitu. Nama Yesus yang harus dimuliakan. Nah, ini dicas lagi, ditambahin lagi, kembali. Kalau umpama laptop atau komputer, mungkin kita harus di restart. Nah, di restart lagi. Di restart supaya dikembaliin lagi untuk kembali memaksimalkan panggilan Tuhan secara maksimal untuk hidup saya apa gitu. Mumpung masih sehat, masih kuat, kita masih bisa bergerak untuk banyak hal yang harus kita kerjakan. Dan saya percaya ini baru permukaan, itu masih banyak hal yang dalam itu yang sebenarnya Tuhan pasti singkapkan itu melalui Pak Reynold terutama. Ini dahsyat, pasti ada banyak hal yang pasti Tuhan bukakan. Itu bagi saya, Tuhan Yesus memberkati. Salam, tetap semangat kita semua. Ya. Saya bersyukur karena di 2 hari sampai hari ini hari ketiga, saya pribadi sangat diberkati. Dan biasa seperti saya pribadi sebagai gembala pun saya membawa jemaat seperti bagaimana untuk kedepannya. Karena berlatar belakang dari gereja lama begitu. Ya masih ada sisa-sisa itu tetap kita bawa. Yang pasti tetap merujuk kepada keselamatan di dalam Yesus gitu. Nah, kita belajar dan melalui perenungan
Saya 2 tahun ke belakang dari 2023 dan 2024 ini, Tuhan membawa saya selalu bicara tentang kerajaan Allah. Bahkan tema kami itu government of Christ, government of God, pemerintahan Kristus. Itu pasti bicara tentang kerajaan Allah. Tema tahunan. Sampai Natal kemarin pun kita bicara tentang kerajaan Allah. Nah di situ, tetapi ketika 3 hari ini kita mendengar khususnya dari pengajaran kerajaan Allah ini, saya sangat bersyukur Tuhan kirim satu hamba Tuhan yang luar biasa untuk menyingkapkan ini. Bukan lagi kita membawa mengevakuasi jemaat untuk ke sorga, tetapi bagaimana menikmati sorga itu di bumi, gitu. Itu yang saya dapatkan. Dan puji Tuhan, ini akan menambah kembali bendahara-bendahara pengetahuan, perbendaharaan maksudnya, perbendaharaan pengetahuan yang ada di gereja kami lokal, CMC Eklesia ini. Karena memang sudah berjalan 2 tahun ke sini tentang kerajaan Allah dan ini diperlengkapi. Saya bersukacita sekali dan saya bersyukur ada rekan-rekan yang bisa hadir mendengar selain saya sebagai gembala. Ya, Pak Budiono ini wakil gembala di CMC Eklesia dan Pak Bill ini tua-tua gereja di Eklesia. Dan teman saya saudara ini saya percaya Tuhan akan menggiring di CMC. Karena ini kami sudah cukup lama sekali berteman. Ya, sudah lama sekali berteman dan puji Tuhan kami dipertemukan kembali. Dan saya percaya bahwa satu gereja yang Tuhan pilih dan Tuhan sudah tentukan dan Tuhan akan bertanggung jawab di dalam bagaimana kita menanggapi dan meresponi panggilan itu. Nah, saya bersyukur, saya mengerti, menangkap visi Tuhan. Kalau Tuhan memilih saya untuk jadi gembala, saya nggak bisa jadi pengajar, tapi Tuhan kasih pengajar. Tuhan tidak, saya tidak terlalu kuat di penginjil. Tuhan pasti kasih seorang penginjil, guru, ya, rasul, nubuatan, imam jawatan itu. Dan saya bersyukur di Eklesia ini memang Tuhan kasih orang-orang yang memang Tuhan kasih bagian masing-masing, tapi menjadi kuat begitu. Dan saya tetap percaya bahwa gereja yang sudah Tuhan tanam, Tuhan akan buat besar, membangun kerajaannya. Dan sepanjang pelantikan 2020 ini di gereja, walaupun jemaat tidak banyak, kami bicara selalu kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Dan puji Tuhan, saya mau bersaksi, saya baru mau 5 tahun lebih di Bandung, tidak kenal siapa-siapa, tidak punya rumah, tidak punya gereja, tidak punya jemaat. Tapi puji Tuhan, masuk tahun keempat ini kami jemaat terus bertambah. Dan masuk tahun ke-5 di Bandung ini, saya 4 tahun sempat mengontrak sebuah tempat yang sangat kecil dan sederhana. Bahkan anak saya dibully oleh teman-teman sekolahnya, papamu tinggal di gubuk. Bagi saya tidak masalah. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan nyatakan mujizat. Melalui buah pelayanan saya selama 4 tahun masuk jalan ini, 5 tahun jalan 6 tahun ini. Tuhan kasih buah yang saya nikmati. Tuhan kasih saya rumah di Pondok Hijau. Gratis dari Tuhan. Dan ketika dalam pelayanan, saya mengerang dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak punya mobil. Tiap hari ke Grab. Duitnya ada untuk bayar Grab. Bahkan jam 11 malam jemaat teman berdoa minta tolong dong, jam 9 malam harus cari Grab, pulang jam 2 pagi masih naik Grab. Gimana Tuhan, saya tidak mampu. Saya bilang sama Tuhan, ini pekerjaanmu, ini kerajaanmu, saya bekerja dan kau, saya punya Bapa. Saya ngomong sama Tuhan, sampai mereka bingung, doa syafaat saya seperti aneh. Kata Pak Budi, ini udah mulai aneh doa syafaatnya. Saya bilang sama Tuhan begini, saya nggak mau tahu Tuhan. Saya ini hambamu, saya di Bandung tidak kenal siapa-siapa. Tidak tahu siapapun yang saya kenal, tidak tahu, hanya jemaat yang ada. Tapi Tuhan mempertemukan dengan satu orang
dari mulut ke mulut, saya mendapat anugerah dari Tuhan, gift. Dipercayakan pelayanan di alam roh. Jadi saya kalau berdoa untuk orang itu sembuh gitu, saudara. Dan berapa banyak itu terjadi. Dan 4 bulan kemudian pelayanan kami dengan seseorang bukan jemaat. Dan yang memberi rumah ini pun bukan jemaat. Dan kami menikmatinya. Dia katakan, silakan Pak Pendeta pakai sepuas Pak Pendeta sampai kapan, tidak ada batas. Dan saya percaya kalau udah waktunya Tuhan pasti ada batasnya. Yang penting waktunya Tuhan. Nah demikian juga mobil begitu. Ini sekalian kesaksian, saya merasakan bahwa kerajaan Allah dibangun di bumi ini, Tuhan yang bekerja di dalamnya. Nah lalu di doa sahabat kami nih, setiap menara doa itu saya berdoa gini, Tuhan, saya terlalu banyak melihat rumah orang, mobilnya ada 2 sampai 3, saya bilang. Hanya ditutup Tuhan. Hanya ditutup, tidak dipakai. Saya tahu Tuhan berkuasa untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan yang mau membawa saya di Bandung ini, Tuhan menyediakan segala yang saya perlu. Saya bilang begitu. Karena saya memang full time. Full hard, full time semua. Saya tidak bekerja, saya tidak ada gaji bulanan. Nah, dan saya bawa Pak Budi, kami tidak ada gaji bulanan. Gajinya langsung dari sorga. Dari bagaimana mau beli mobil. Lalu saya berdoa begini. Kalau Tuhan yang bekerja, keluarkan 1 saja mobil di garasi. Keluarkan Tuhan. Ini pekerjaanmu. Saya terlalu capek bayar Grab terus. Tengah malam jam 2 malam harus cari Grab lama di pinggir jalan baru dapat. Bawa istri lagi. Saya bilang kamu sabar. Tuhan pasti kasih. Dan puji Tuhan. 2 bulan yang lalu seseorang yang saya layani dia telepon begini. Koyos tolong ke rumah. Saya pikir suruh doain lagi loh. Karena yang doain orang yang udah sekarat udah mau mati kok hidup gitu loh. Bayangan saya cuma doa. Tiba-tiba dia suruh saya datang. Saya ajak Pak Budi. Kami sekitar jam 3 sore kami pergi ke rumahnya. Nyampe setengah sita. Lalu dia buka pagarnya. Saya lihat kok ada mobil 2. Ada Fortuner sama ada Avanza Veloz. Lalu ketika masuk dia mempersilakan saya masuk. Kami belum bawa ke ruang tamu. Tiba-tiba dia bilang gini. Koyus ini kunci mobil. Ini suka nggak sama mobil ini? Saya bingung. Kan saya pikir suruh doain orang kok suruh nanya suka nggak mobil ini? Udah karena ngasih kunci saya kasih. Bud tolong nyalain dalam, nyalain, cek. Sebelum kami bertanya yang banyak, mau ngomong gini sebetulnya. Ini mobil maksudnya dibawa pulang atau dikasih atau bagaimana? Oh. Langsung dalam hitungan 5 menit nggak nyampe lah ya. Keluar dari mobil udah dinyalain semua. Tiba-tiba dia datang bahwa maaf sekalian ini mobil untuk Pak Yosua. Jangan pikirkan yang lain-lain. Ini BPKB-nya langsung dikasih. Saya bilang, Tuhan amazing sekali ini. Dan puji Tuhan, mobil yang saya pakai pulang pergi sekarang ini mobil udah pribadi loh. Langsung dari kerajaan sorga itu kasih saya. Dan selama 5 tahun ini kami, Tuhan luar biasa menyatakan mujizat. Saya bilang tadi, saya ke Bandung itu tidak kenal siapapun. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyediakan dan saya boleh punya gereja dengan ketua umum kita yang antusias. Dia bilang, hari ini lantik-lantik. Tapi saya minta waktu itu hampir 4 minggu ya karena persiapan. Itu pas lagi COVID-nya. Lagi benar-benar keras COVID-nya lagi. Kami tapi puji Tuhan, hadir 70 orang dan dibiayai oleh Pak Ketum. Memang luar biasa. Tuhan punya memberi hati yang murah hati. Orang yang murah hati itu dia nggak tahan kalau nggak ngasih orang lain. Jadi saya bersyukur saya punya ketua umum yang punya murah hati. Dan saya selalu memiliki kerinduan itu. Setiap gereja, setiap penetua, setiap orang yang ada bersama saya punya hati yang murah. Seperti Tuhan punya kemurahan hati. Dan puji Tuhan saya merasakan bahwa apa yang Tuhan sudah kasih
visi dan misi dan tema yang Tuhan bawa setiap tahun ini, ternyata ini jawabannya. Saya ada mendengar pengajaran kerajaan Allah, kerajaan sorga, kerajaan Tuhan dinyatakan di tempat ini, di gereja CMC Eklesia dan di gereja semua CMC yang ada. Itu kesaksian saya. Tuhan memberkati. Thank you, luar biasa. Ya, salam. Puji Tuhan. Saya kembali mau mengingat waktu Tuhan menciptakan manusia, seperti di firman Tuhan katakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi saya paham kalau Tuhan menciptakan itu satu, segambar dan serupa dengan kita, dengannya. Kedua, kita harus menguasai bumi gitu. Dan saya sudah mengerti bahwa kita harus berkuasa di bumi ini menjadikan surga ya, kerajaan Allah. Puji Tuhan, waktu itu pergumulan kami adalah kami melayani banyak orang-orang yang maaf kata miskin ya, miskin. Jadi kami banyak maaf kata, ya Tuhan Yesus memberkati kami memberkati mereka. Jadi kami menjadi sarana di pelayanan kami untuk kerajaan Allah. Tapi kerinduan kami pribadi, kami ingin yang kami layani itu adalah menikmati kerajaan Allah, bukan hasil pemberian dari kita gitu. Kami rindu seperti itu. Nah, saya sudah mendapatkan masalah kerajaan Allah ini ya, 7 pilar kerajaan Allah itu di government, di kesehatan masyarakat, medis, ada 7, di seni rupa, seni ya, dan di olahraga, sport. Tapi waktu Pak Gun waktu subuh itu ngasih tahu ke Pak Saha, terus memberitahukan ini, saya bersyukur sekali. Wah, kerajaan Allah yang lain dari sisi lain dibagikan kembali. Ini saya sangat bersyukur sekali karena ini penting bagi kami untuk kami menjadi sarana kerajaan Allah kepada yang Tuhan percayakan kami layani. Jadi saya bersyukur banget di sini bukain masalah 10 kingdom ini yang memaparkan banyak sekali, dan saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan hambanya pewahyuan ya. Saya lihat kami pribadi aja nggak bisa sedetail ini gitu ya, tapi saya bersyukur sekali di sini saya berkobar-kobar, dan saya yakin apa yang Tuhan percayakan kepada kami, orang-orang itu menikmati hidup dalam kerajaan Allah. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih untuk Pak Gunadi juga. Kami senang Pak Gunadi mempercayakan perkara ini kepada kami. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati Pak Gunadi. Kami juga boleh mengembang ke kiri dan ke kanan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Ya, sangat sungguh luar biasa Tuhan Yesus ya, dapat memenangkan saya satu jiwa. Saya dari Muslim Bapak Ibu, 11 tahun saya terima Tuhan Yesus. Sekarang saya ikut sama di gereja Pak Joni sebagai wakil gembala. Mungkin kalau saya masih Muslim saya jadi Mama Dede di sini ya. Ya sungguh luar biasanya, saya itu selalu sungguh-sungguh mencari Tuhan artinya ya. Zaman dulu saya sebagai ketua majelis taklim, sekarang saya menjadi warga kerajaan surga gitu ya. Dan sudah Tuhan materaikan bagaimana menjadi overcomers bagi saya. Yang disebut overcomers ini saya sudah mengenal bahwa janji Yesus. Sehingga saya sudah bukan bayi rohani, tetapi saya menjadi dewasa rohani. Dengan adanya pengajaran ini Bapak, mungkin bukan disebut dewasa, jadi apa ya disebutnya? Lebih dari dewasa rohani. Karena pada saat saya cinta mula-mula, bukan cuman tetapi dengan keselamatan Yesus itu udah sungguh luar biasa, itu gift buat saya ya. Nah satu keluarga saya semua sudah diselamatkan, puji Tuhan. Kita semua sudah melayani.
Dan pelayanan saya itu nyambung sama Pak Joni di Islamologi. Saya mengajar Islamologi bukan di Jawa Barat saja tetapi sampai ke Jawa Timur. Ya puji Tuhan, Laskar Jihad juga dimenangkan gitu ya. Kenapa tidak Bapak Ibu ya. Jadi memang kerajaan surga itu penting. Saya berterima kasih dapat pengajaran ini Bapak ya. Di CMC dengan Pak Gunadi dan semua pendeta CMC yang merangkul saya juga ya, mungkin satu-satunya yang muslim lalu terima Yesus. Dan bagaimana Bapak Ibu ya, saya merasakan bahwa kita itu memang tubuh Kristus ya. Di situ ada sifat ilahi. Tidak melulu sampai di situ juga ada kuasa. Bagaimana kita ternyata hidup di bumi itu bagaikan di surga. Saya zaman muslim gak ada Bapak Ibu merasakan di bumi di surga. Yang ada mungkin anak-anak terus, anak-anak rohani yang selalu minta-minta dan ujungnya tidak mengenal keselamatan, tidak mengenal siapa Yesus yang hidup itu. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Oh, firman itu adalah Allah, dia itu Allah sendiri dan lain sebagainya. Maka kita diajar mengenai Yohanes 17 ayat 17 kekudusan. Ya, kekudusan dan firman itu adalah kebenaran. Tidak tahu kebenaran, sekarang saya setelah tahu kebenaran, life divine saya juga berubah ya. Jadi memang tergantung kepada Yesus dan keselamatannya. Tetapi yang secara global, secara besarnya adalah kita sebagai pemimpin kerajaan sorga. Bukan lagi menjadi anggota-anggota yang punya keselamatan. Ya, yang hanya punya berkatnya. Ya, sementara mujizat itu memang bukan hanya 5 roti 2 ikan. Kita sudah sadari bahwa rotinya adalah dia, firmannya adalah dia. Oke. Nah, ini pecah telur Pak sekarang Pak. Pecah telur ya buat saya. Jawabannya luar biasa ya. Jadi dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Itu kan naik kelas terus ya Pak ya. Dari yang dulu saya, wah orang Kristen terima mujizat, Lazarus mati dibangkitkan. Oke. 5 roti 2 ikan Tuhan angkat menjadi 5.000 orang bisa makan, malah tersisa. Sekarang meningkat lagi kepada bagaimana kita melakukan pekerjaan Allah sehingga mujizat itu sudah pasti untuk kita. Satu. Keduanya sekarang, wah, amazing banget buat saya ya. Kita harus bikin kerajaan Allah di bumi, Bapak Ibu, di bumi. Waduh. Zaman muslim mana ada kayak gini. Tengarti Pak, gak abus pikiran saya gitu ya. Tapi ya puji Tuhan kepintaran itu adalah dari Yesus ya. Mengenai kronosnya, kairosnya, aionnya ya. Walaupun saya baru pertemuan kedua buat saya hari ini. Karena kemarin saya ada pelayanan di luar ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi di sini bukan hanya mujizatnya, bukan hanya penjangkauan jiwa-jiwa. Tetapi di sini kita menjadi leader. Bagaimana kita mempunyai anggota-anggota yang mengerti bahwa kerajaan Allah itu dibentuk di bumi ini sebelum di surga. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kemarin saya ngobrol sama suami saya, apa sih yang diajarin? Saya bilang kerajaan Allah di bumi. Terus gak mikirin yang nanti mau ke surga itu yang katanya sesak dan sedikit katanya gitu ya. Sedikit yang terpilih. Belum Pak, mungkin saya bilang hari terakhir saya mendapatkan itu semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Sumun Mama Dede, Gusti Yesus memberkahi, amin. Ya, giliran saya. Jadi ya selama mendengar pengajaran Kingdom of God ini, paradigma kita dirubah ya. Kalau saya lihat di depan ada standarisasi ya, bahwa kita hidup itu ada penampi ya. Penampi itu semacam dewan juri yang menghakimi bahwa kita ini harus berbuah gitu. Ya. Kalau tidak berbuah ditebang. Nah, selama ini ada beberapa pengajaran kayak hipergris itu terlalu dininabobokan gitu.
terlalu dibius seolah-olah ikut Yesus itu semua Yesus yang membereskan. Kamu tahu duduk manis aja, rest and him, dia bilang begitu. Nanti Yesus semua yang ngerjakan. Ternyata ya sulit ya. Jadi malas. Kalau kita sudah mengimani bahwa kita sebagai leader memimpin satu kerajaan, otomatis di dalam kerajaan sistem itu kita harus besarkan gitu. Ya pikirannya tiap hari bagaimana membesarkan kerajaan ini, koloni-koloni ini, supaya punya para leader. Ya, supaya apa yang diperintahkan Yesus akan datang kembali kalau sudah semua kerajaan di bumi sudah digenapi. Ya. Nah, oleh karena itu ya inilah salah satu yang mengacu pertumbuhan gereja, ya, punya banyak cabang-cabang. Dan kedua mencari leader-leader yang sehati sepikir dengan konsep Kingdom of God ini. Ketiga kita melantik, mentahbiskan sebagai leader, ya mumpung saya sebagai ketua umum sinode CMC, ya tidak mempersukar, diberikan legalitas, loyalitas, legal standing. Dan itu nanti bisa berkembang. Nah, kalau sudah berkembang ya umpama berapa ratus cabang atau berapa gereja-gereja lokal, keuangannya kuat, mungkin dari atas akan memberikan subsidi, saudara. Ya. Tepuk tangan dulu untuk ya. Karena saya dengar ada satu sinode di Indonesia, ya. Mantan ketua umumnya bicara sama saya. Setiap bulan perpuluhannya 30 miliar. Coba bayangkan kalau 30 miliar itu mensubsidi satu leader 10 juta juga nggak ada artinya. Ya, jadi itulah bahwa betul-betul ya kerajaan Allah ini memberikan satu jaminan ya. Lah terus tadi kalau saya lihat tadi kan ada 10 jenis mengenai kingdom, boleh ditambahkan, Bapak Ibu juga boleh tambahkan. Saya usul satu lagi, kingdom gift, Pak. Karena memberi itu orang dengan memberi, baik pun waktu susah, waktu kaya, akan ditambahin. Seperti saya kasih contoh mau jadi babi atau sapi gitu. Ya, jadi kingdom gift ini merangsang orang-orang pendeta yang miskin, ya walaupun dia tidak punya harta, udah maju aja dah jadi leader, jadi gembala gitu. Nanti Tuhan akan berkati. Amin, saudara. Iya, tapi kalau dia pikir saya mesti kaya dulu, ya lama nantinya. Bakal saya. Ya, itu saja dari saya ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Setelah saya pelajari hari pertama, terus juga ini buka buku ini tentang kingdom ini, saudaraku, yang pertama gitu ya, bukan satu hari, yang pertama gitu. Saya lihat ini pengajarannya mau kemana gitu. Saya juga agak-agak bingung-bingung. Oh ini kingdom, oh saya lihat baca lagi berapa kali saya tuh ya, kerajaan Allah gitu. Terus terang saudara, sebetulnya sejak saya bertobat, setelah saya bertobat, saya juga baca firman Tuhan, saya baca sering itu kerajaan Allah, kerajaan sorga itu sering saya baca. Lagi pula kan saya melakukan firman Tuhan, kemanapun juga saya lakukan seperti itu. Saya sadar nggak sadar, ternyata apa yang Bapak pengajaran di sini saya lihat dari awal sampai hari ke-1, ke-2, itu semua saya udah lakukan kok, saya bilang. Saya sadar nggak sadar, saya tuh udah secara tidak langsung saya udah lakukan itu. Oh ternyata ini tuh kerajaan Allah itu seperti ini gitu kan. Jadi saya tuh semakin semakin jelas gitu ya. Oh berarti saya tuh udah ngelakuin ini tuh, itu tuh saya tuh berarti melakukan kerajaan Allah ini gitu. Cuma saya nggak ada pengajarannya aja terus terang. Jadi pas waktu saya lihat dari sesi-sesi terus tuh, oh begini saya bilang. Ya puji Tuhan lah saat ini, jadi saya tuh dibukakan, terus juga saya tambah mengerti, oh tentang kerajaan Allah itu seperti ini, kingdom ini seperti itu gitu ya. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, sedikit aja dari saya lah. Gak usah banyak-banyak karena udah diborong tadi sama Pak Yos.
kesaksiannya udah diborong sama Pak Yos. Nah sekarang begini Pak, kita kan sedang membangun leadership nih, ya. Saya punya pemikiran begini Pak, Pak Ray harus jadi MTH tahun depan. Kalau nanti saya punya gereja, saya mau bikin STT Kingdom of God. Soalnya kalau saya pikir begini Pak, kalau cuman ya bagus juga kita orbitkan semua orang-orang jadi leader kan. Tapi kenapa enggak kita hajar aja Pak, lebih tinggi lagi Pak. Ya, itu aja yang saya dapatkan ya. Baik. Shalom. Itu makro sekali itu Pak. Ya kalau An bisa ngomong begitu, saya lebih lagi gitu ya. Keborong lagi semua. Oke, yang cuman saya ingin bagikan, sebenarnya latar belakang saya itu dari GKI gitu ya. Dan GKI itu sangat-sangat ortodok lah kelihatannya lah. Jadi nggak percaya sama mujizat, nggak percaya sama apa kalau berdoa artinya mati, ya udahlah gitulah. Jadi udah aja memang harusnya mati gitu. Ya jadi sebenarnya gitu ya, mujizat itu bagi saya itu abu-abu gitu. Abu-abu sekali gitu. Itu mah gimana Tuhan aja yang punya otoritas gitu. Nah setelah saya dengar dari bahwa kita mesti punya kuasa untuk ya beriman gitu, beriman, lebih lagi beriman. Nah, saya pikir ya mungkin saya harus berusaha untuk menambah iman saya ke arah sana gitu. Ya harus, karena sesuatu itu pasti ada baiknya gitu, pasti ada baiknya. Saya percaya itu, kalau itu berasal dari Tuhan, semua akan membuat lebih baik gitu buat saya. Ya, dan lagi ada satu yang tadi dikatakan terakhir tadi sama Pak Renal, kita sebagai warga negara kerajaan Allah harus punya gaya, bergaya gitu ya. Saya agak berpikir gitu ya, Pak, maaf. Kalau hamba Tuhan, waduh punya jasnya, mereknya, wah terkenal, sepatunya hebat, cincinnya, wih gitu. Wah, lebay banget dia. Jadi saran saya itu, ya kita boleh bergaya, punya mobil bagus, punya rumah bagus ya. Tapi punya jet pribadi ya boleh-boleh aja. Cuman gitu ya, cuman jangan sampai kemuliaan Tuhan itu kita makan ya. Ya, terima kasih. Ya. Shalom Bapak Ibu. Tak pertama sekali ya saya berterima kasih kepada semua rekan-rekan hamba Tuhan ya. Kita boleh mengenal satu dengan yang lain. Itu aja kuncinya dulu ya. Selama 3 hari kita boleh mengenal satu dengan yang lain, walaupun belum perkenalan nama. Ya kalau teman-teman dari Bandung kan sudah saling kenal namanya ya. Saya kan dari Jakarta ya, berdua sama Pak. Nama saya Desman G ya, asli orang Nias. Biasanya orang Nias putih-putih, mata sipit. Tapi kalau saya beda orangnya. Ya kecil, pendek, jelek lagi. Hidup ya. Saya Nias Kota, Gunung Stoli, ya di Nias Kota ya. Ya saya bersyukur ya. Ada banyak hal yang saya dapatkan selama 3 hari di tempat ini. Waktu Pak Ketua telepon saya, kamu harus ikut ke Bandung. Ngapain Pak? Ikut saja, turuti saja. Dan saya tidak banyak alasan. Oke Pak, baik.
Karena saya tunduk dengan otoritas. Ya. Karena kita sebagai hamba Tuhan itu harus tunduk dengan atasan kita. Ketika kita tunduk kepada atasan kita di bumi ini, sering juga kita tunduk kepada Tuhan, otoritas Tuhan. Ya kan, kita mulai dari diri kita dulu, barulah kita tunduk kepada Tuhan. Nah, oke. Banyak hal yang saya dapatkan. Saya baru buka pelayanan itu kurang lebih 3 bulan di Jakarta. Tapi saya meninggalkan pekerjaan saya demi pelayanan full time. Full time. Pak Ketua tanya saya, kamu kerja apa? Pak, saya sudah tinggalkan pekerjaan saya. Kenapa? Ya ini, kalau saya tidak meninggal pekerjaan saya, pelayanan saya ketinggalan, saya nggak bisa besuk jemaat. Kalau ada jemaat yang sakit, saya lagi di tempat kerja, ditelepon, ya kan nggak etis ya. Kalau jemaat sakit, cuma lewat telepon, harus kita kunjungin. Karena saya tahu bahwa saya sebagai hamba Tuhan itu memang tugas. Dan ketika saya belajar dari kingdom ini, saya percaya secara pribadi ya, saya adalah dutanya kerajaan Allah. Itu kunci yang saya ambil. Saya dutanya kerajaan Allah. Nah, saya kembangkan itu, saya akan mencari jiwa ya, seperti Bapak John tadi khotbahnya ya. Memang benar sih, kita cuma berdoa aja di gereja, Tuhan kirim ke jiwa-jiwa, tapi tidak melangkah untuk cari jiwa. Nah, pertama Bapak Ibu, jemaat yang saya layani, pertama sekali ya, ibadah perdana itu hanya 25 orang. 25 orang. Tapi dalam pikiran saya bagaimana supaya berkembang. Sekarang puji Tuhan, walaupun hanya 5 orang yang nambah, jadi 30 orang. Tapi saya percaya ke depan Tuhan pasti percayakan lagi yang lebih besar. Karena saya duta kerajaan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pak Reno yang sudah memberikan pengajaran. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya diminta untuk memperkenalkan diri gitu. Jadi nama saya Herman Gideon, saya punya gereja namanya CMC Ephphatha Victory Ministry. Memang asalnya dari ministry, lalu menjadi gereja. Dan gereja itu sekarang ada 2, baik di Bekasi maupun di Jakarta, dan di bawah saya itu ada 3 pendeta. Dan memang itu saya persiapkan karena saya menganggap bahwa apa yang kita terima saat ini sesuai dengan apa yang saya anggap terhadap diri saya. Kita ini seorang leader, maka kita harus punya yang namanya tangan kiri, tangan kanan, tangan macam-macam tangan yang kita bisa manfaatkan untuk mereka bekerja. Jangan tanganin sendiri, jangan single fighter. Jadi begitu saudara. Dan setelah saya perhatikan dari semua apa yang tadi kan seharusnya testimoni ya. Kalian tuh semua ini terlalu semangat. Lalu saya jadi takut nih. Jadi sempat jadi takut, wah apa di gereja CMC jadi gempar gitu gara-gara ini. Ya nggak boleh gitu, soalnya kasih ya. Tapi puji Tuhan tadi Pak Joni memberikan saya inspirasi, ya. Inspirasi yang saya tangkap dari Pak Joni adalah, jadi ketika kita datang ke gereja telah mendapatkan ajaran ini, jangan anggap ajaran ini ajaran yang baru, yang bertentangan dengan ajaran yang lain, gitu jangan. Ini sesuatu yang biasa saja, jadi Alkitabiah, supaya ketika kita mengerti ini, kita bisa memaksimalkan diri kita seperti yang terakhir kita terima, kemaksimalan hidup. Kemudian memaksimalkan jemaat kita. Dengan strateginya apa? Penetrasi. Enggak ada, jangan terlalu semangat seolah-olah yang lain salah. Lakukan penetrasi. Sesuaikan apa yang kita sudah ajarkan di gereja, dibawa.
arahnya ke sini. Itu namanya teknik negosiasi. Bagaimana membawa jemaat, apa yang kita ajarkan, diarahkan ke sesuatu yang paradigma yang baru. Dan itu perlu memang kemampuan untuk bernegosiasi, gitu ya. Tapi tidak perlu diperlihatkan ke jemaat bahwa saya sedang negosiasi dengan kamu, enggak. Itu strategi kita. Kenapa itu? Kedua, bahwa harus kita kenali bahwa gereja kita adalah gereja CMC. Sesuai dengan anggaran dasarnya, gereja kita ini tidak mengelompokkan diri kepada aliran gereja. Jadi jangan benturkan ini sebagai, oh ini ada gereja mana gitu, jangan. Kerajaan Kingdom of God itu bisa diterima di mana saja. Ya, bisa diterima di mana saja. Jangan dibenturkan. Itu. Dan yang saya mau tambahkan mengenai kemaksimalan hidup. Saudara, penting ini bagi kita secara pribadi dan bagi jemaat kita. Kemaksimalan hidup adalah itu standar hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan kita kepada ciptaan kita yang semula, segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kemaksimalan hidup itu tidak pernah bisa kita capai. Itu standar yang terlalu tinggi. Pada dasarnya manusia itu sampai ke tingkat optimal. Tapi karena standarnya maksimal, maka dalam hidup ini kita tidak pernah puas. Ingin terus maju terus gitu. Itu maksimal hidup. Jangan merasa puas untuk melakukan itu semua. Karena memang Tuhan sedang bawa kita untuk naik terus, tidak turun. Gitu. Ya, saya mau tambahkan di situ. Jadi kita bersyukur bahwa kita di akhirnya ini ditutup dengan kemaksimalan hidup. Saudara tidak akan pernah capai itu. Kalau saudara lihat perkembangan manusia memang begitu. Kan record dunia itu kan selalu berubah. Selalu berubah kan? Tidak pernah dia stuck. Kalau dia stuck berarti dia sudah maksimal. Tapi dia terus naik, meningkat. Dan itu memang bisa, karena standar kita adalah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi jangan pernah puas untuk melakukan apa yang kita terima hari ini. Jangan sampai nanti yang terdahulu menjadi kemudian ya. Makanya itu tadi tanya, ini apakah di sini jadi pemimpin nanti? Saya bilang belum tentu. Belum tentu. Malah saya takut mereka yang menggebu-gebu itu biasanya akan drop. Dia harus stabil. Terus di-upgrade stabil. Jangan terlalu menggebu-gebu, energinya terlalu banyak dibuang. Nanti akhirnya drop. Terus saja naik. Biarkanlah Tuhan yang bawa kita itu. Karena kita tidak pernah mengandalkan kekuatan kita. Hidup di dalam kerajaan Allah itu adalah yang saya terima, itu hidup karena otomatis, bukan manual. Kalau orang yang hidup secara manual, itu adalah orang yang mengandalkan kekuatan dia sendiri. Karena Tuhan tahu segala apa yang kita miliki dan potensi kita, dia akan bawa terus. Begitu saya kasih. Jadi puji Tuhan bahwa kita punya standar maksimal dalam hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih, ini saya yang terakhir nih. Mungkin nama saya udah pada Bapak Ibu udah tahu ya, saya Eva Margareta dari PSBB Ministry, penjangkauan sampai bangsa-bangsa, dan saya dengan Pak Renot tadinya juga beliau kan bersama-sama dengan Didi PSBB Ministry. Jadi beliau ini waktu pertama kali kenal di Menara Doa, diperkenalkan sama teman. Ini kata teman, ini punya konsep bagus Bu, ayo boleh kan, karena kita di ministry itu kan ada YouTube. Jadi ayo katanya mungkin nih melalui Bu Eva bisa, ini pengajarannya ini bisa berkembang. Ya benar aja ya,
karena Pak Renold juga setia, kita sama-sama pelayanan juga onsite juga. Jadi di mana ada tetap mengikuti ini ya. Jadi itulah kalau katanya tadi setia perkara-perkara kecil maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Dan ketika saya dikenalkan waktu itu ada Ibu Mira yang mengenalkan katanya yuk kita ke Pak Renold kebetulan udah punya gereja waktu itu tapi belum ada sinode. Nah saya pikir pas Bu Mira bilang katanya ayo ke Pak Gunadi. Nah dikenalkan, nah setelah dikenalkan, nah lalu ya beliau tertarik ya ini karena programnya bagus sekali katanya. Dan saya juga di PSBB memang sudah belajar juga baru sedikit, cuma kita mengupas baru sedikit. Karena belum sempat banyak dan luar biasa saya juga merasakan bahwa kita ini hidup harus maksimal jadi memperluas kapasitas kita bersyukur tadi kan ada setia taat yang penting taat setia itu dari perkara kecil Tuhan akan bawa perkara yang besar dan juga kita percaya kalau kita sudah maksimal maka kita akan Tuhan tuh akan puas jadi harus maksimal. Jadi harus setia juga di sini poinnya. Jadi saya lihat ini pengajaran ini memang sudah kita harus benar-benar mengakar seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita ditebang karena kita nggak berbuah ya. Karena Tuhan nanti akan tanya buahnya mana gitu kan. Ini luar biasa dan saya juga percaya kita semua yang ada di sini memang seperti tadi Bapak bilang jangan terlalu menggebu-gebu nanti bisa lemas drop. Slow down aja, slow down. Jadi ketika kita pelan-pelan kita lakukan, maka Tuhan akan bawa naik. Ya demikian itu kesaksian saya sangat diberkati. Terima kasih Pak Renold, terima kasih Pak Pak Ketua. Izinnya Pak 3 menit Pak Renold menyampaikan ke kita apa kesan Bapak terhadap kami semua. Ya, tadinya saya juga waktu belum ada sinode, ya, saya itu punya apa ya? Punya cita-cita ada satu sinode yang saya mau kejar. Karena saya di situ gagal perang, kalah saing, tapi akhirnya Tuhan bilang gini, kamu jangan di situ lah, gak usah berjuang di situ. Ya udah saya diam aja saudara, saya tunggu. Terus Bu Eva mulai datang nih, udah kita ke CMC aja. Tadinya saya juga tawar-tawar menawar nih Pak. Sama Bu Eva nih. Udahlah Bu Eva aja yang pergi, aku gak mau pergi gitu kan. Karena kita ini berdua udah tekan kontrak. Saya bantu dia PSBB, Bu Eva bantu saya KLC. Udah ada ininya, kontrakannya saudara. Hanya saya coba ikut ini. Saya berdoa besok mau ketemu Pak Gunadi kan saya berdoa juga nih. Ini bener gak saya harus ke CMC Tuhan? Akhirnya saya ikut aja. Waktu ketemu, ngobrol, Pak Gunadi langsung ketua kita responnya lebih cepat, gercep gitu kan. Saya juga kaget juga kan. Wah langsung cepat semua saudara. Semua cepat gitu. Terus istri saya mimpi katanya. Saya naik kuda yang lebih besar katanya. Dan kuda itu cepat sekali. Terus saya bilang Mi, tuh hati-hati nih. Ya kan. Nah, sejak saat itu saya mulai meredam ego saya untuk saya mau bergabung sama CMC. Ya, karena Pak Ketua juga semangat gitu kan. Wah nih jarang ketemu ketua kayak begini nih. Semangatnya minta ampun. Ayo kita semangat lah. Ya kan. Kita berjuang gitu kan. Nah itulah saudara. Jadi karena saya sudah punya target saudara. Karena target Injil Kerajaan Allah itu Yesus ngomong gini. Ada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Saudara tahu nggak? Yang akan masuk di kerajaan 1000 tahun damai itu setengah. Saudara. Yang 5 masuk, yang 5 tinggal. Setengah saudara. Di situ saudara. Jangan sampai kita masuk hitungan yang bodoh. Ya, kita harus masuk yang bijaksana, bisa masuk ke sana. Karena udah diprediksi setengah yang nggak masuk. Itu kerajaan Allah udah kasih tahu itu pewahyuan itu. Jadi kita harus berjuang masuk dalam bilangan 5 anak yang bijaksana. Masuk setengah. Ya. Terima kasih, kita aplaus bagi Tuhan, bagi semua. Kami persilakan Pak Gunadi itu maju ke depan menyampaikan.
Tadi kan ada kata yang mengatakan bahwa saya punya inspirasi dari Pak Joni. Tapi kan putus. Apa sih inspirasinya gitu kan? Jadi waktu Pak Joni memberikan testimoni tadi, dia bilang tadinya dia bingung nih ajarannya. Iya kan? Ajaran apa sih? Gitu. Ternyata setelah dia ikuti, oh saya udah jalan ini. Maksud saya itu, inspirasi. Jadi tinggal penetrasi aja, sebetulnya ajaran ini sudah kalian jalankan. Jadi jangan dipertentangkan. Ya, tinggal dipenetrasi aja. Oke, terima kasih. Thank you, Pak.